Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah syukuran kita tentang akhir tahun. Dan biarlah juga damai dan kasih Tuhan yang menyertai kita dalam mengikuti ibadah ini sekalipun lewat virtual. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita patut bersyukur masih diberi kesehatan hingga pada akhir tahun 2020 ini. Beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Pada akhir tahun ini kita perlu melihat kembali perjalanan hidup kita yang telah kita lalui. Lalu kita berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kita. Dengan demikian, apakah yang hendak kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kasih? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saat ini kita akan memulai ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Tahun akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Dengan demikian, marilah kita semuanya menyanyi memuliakan namanya. Dengan sorak-sorai kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi lewat buku Ende nomor 565 ayat 1, 2, 3 dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku Ende nomor 562 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada ibadah akhir tahun ini yang tertulis dalam Konfesi Pasal 1. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa. Itulah Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang maha kuasa, yang keberadaannya tidak terselami, yang tidak berubah, yang maha kudus, pemarah terhadap orang yang tidak tunduk kepada firman-Nya, yang maha tahu, yang hatinya benar, setia, yang menyatakan dirinya pencipta segala sesuatu, yang memenuhi langit dan bumi, yang memelihara, yang pemurah, sumber kehidupan, berkat dan kebahagiaan, yang memerintah, raja dari segala raja dan Tuhan dari segalanya, maha pemurah, pengasih, pengampun, juru selamat, yang hukumnya benar, yang menang, yang membangkitkan, pemersatu, yang gembala, pembela sumber dari segala pengetahuan. Dia jugalah yang menguasai sejarah dan kematian. Dengan pengakuan ini, kita menekankan bahwa Allah senantiasa dekat, campur tangan, bekerja, mengatur dan menghakimi kehidupan setiap orang, setiap kaum, setiap bangsa dan segala ciptaan di seluruh penjuru dunia ini. Karena itu, hanya Allah saja yang disembah, yang dipercayai, yang dituruti. Kita harus lebih takut, lebih mengasihi dan lebih yakin kepadanya daripada kepada yang lain yang ada di bumi ini. Ajaran yang meniadakan Allah dan kebenarannya, demikian juga yang mengalahkan ciptaan Allah, kita tolak. Kita juga menolak segala ajaran dan kebiasaan yang menyembah iblis dan kuasa kegelapan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku Ende nomor 681 ayat 1. Untuk
Saat ini dan malam ini adalah saat yang terakhir pada tahun 2020 ini. Sesaat lagi kita akan melewati tahun 2020 dan kita segera memasuki tahun 2021. Berbagai macam perjalanan hidup yang telah kita lewati pada tahun 2020. Berbagai roda yang selalu berputar. Kadangkala penderitaan datang menghampiri, tetapi sukacita juga datang kembali. Kita diperbolehkan Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan kita, menuai hasil dari yang kita kerjakan. Kita dapat memberangkatkan anak-anak kita untuk menggali ilmu dan berbagai macam yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Melalui semuanya itu, kita layak bersukacita karena kita diberi kesempatan hingga pada akhir tahun ini. Ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan kami melewati 1 tahun ini. Kami melihat betapa banyaknya kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Teguhkan dan kuatkanlah hati kami untuk lebih dekat kepadamu, agar kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Pada tahun ini kita menghadapi suatu peristiwa yang memilukan hati, yaitu COVID-19 yang mengakibatkan banyak orang yang ketakutan, bahkan telah banyak yang telah meninggal dunia. Situasi perekonomian kita juga hingga pada saat ini masih dalam keadaan terpuruk. Bahkan dampak dari COVID-19 juga sampai pada gereja. Banyak gereja yang tidak boleh merayakan Natal karena harus terbatas jumlah orang yang dapat berkumpul. Oleh karena semuanya itu, marilah kita semakin giat untuk berdoa kepada Tuhan kita agar COVID-19 segera berlalu dari dunia ini, agar seluruh umat yang terkena virus corona dapat sehat kembali, hingga dunia ini akan pulih kepada kehidupan yang lebih baik untuk memasuki tahun 2021. Ya Tuhan Allah kami, Engkau yang Maha Kasih dan Maha Baik, kasihanilah kami, pulihkanlah kami kepada kehidupan yang lebih baik, dan jauhkanlah virus corona dari muka bumi ini. Jika ini terjadi akibat dari dosa-dosa kami, ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Saudara-saudara seiman di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Rancangannya adalah rancangan yang ajaib. Itulah yang selalu diperbuat Tuhan bagi kita. Yakin dan percayalah akan firman Tuhan. Jadikanlah firman-Nya sebagai penopang dalam perjalanan hari-hari kehidupan kita. Firman Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Berharaplah kepada Tuhan, janganlah gentar. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Berjalanlah dalam iman yang kokoh
kepada Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku Ende nomor 169 ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada akhir tahun ini, tertulis dalam Mazmur 119 ayat 89 hingga ayat 96. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Nya, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku Ende nomor 25 ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku ND nomor 758 ayat 1. Pengumuman pada pukul 00 WIB malam ini, gereja kita mengingatkan seluruh jemaat agar melakukan tahun baru keluarga di rumah masing-masing. Acara akan dibagikan oleh sintua masing-masing dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan keluarga. Persembahan dapat disampaikan secara tunai pada kebaktian tahun baru tanggal 1 Januari 2021 maupun kepada sintua WIB masing-masing, atau boleh ditransfer ke rekening gereja. Kedua, kebaktian tahun baru besok pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, gereja kita melakukan pelayanan live streaming pada pukul 10 WIB dan akan diadakan kebaktian tahun baru di gereja. Demikian pengumuman, dan selanjutnya kita akan mendengarkan berita jujur tahun Huria atau Berih Huria. Horas dihita saluhuna di amanami inanami natongon madohoti pertangyangan di ujung ni tahunon na marminggu di bagas nabi. Noeng pasahaton nami ma laporan pelayanan pakubasion di HKBP Bandung tahun 2020. Dan apalah harus dewi pasahaton nami olah naka panorangion dohot arahan nama ala laporan namion manang berits nunga hukirip pami PDF na tu situata ganuk marsada-sada bui mata jaha di hita saluhukna alani jumuluma tapasaha mulyate tu di bata Yesus Kristus Raja ni huriai ala marhiti-hiti huasona bui hita salpu tolhas sahak roditikion jalan naing salpu honot tama tahun 2020 dohonon nami do tu hita amanginang ruas ni huria saluhuna torop do aka program-program na subui terdungduk kita hinorhon ni sorimago COVID-10
alai nang pesongoni adong do piga-piga program na boy mardalan. Jala hirim rohata di tahun 2020 sada boy lam tudenggan nakapakubasiota. Isarana rupani aka parmingguon do aka pelayanan kategorial pertangyangan daerah dang boy tuk songon natahirim ala dibatasi situasi na masa dihita. Alenak pesongoni hupa adarhami do diberista songod dia partording ni parminggota doh akapakubasion kategorial doh pertangyangan daerah pe nang di kehadiran ni akakebaktian ganup seksi pelayanan pastoral, pelayanan parhalado doh aka kegiatan-kegiatan na taula di tahun 2020 aka pelayanan umum doh ari-ari besar jala suang-songoni do aka pakubasion na asing taringo tu aka dewan koinonia, dewan marturia, dewan diakonia nga sude hupa adarhami di bercini tajahamayan non ala marpardomu tu tiki dang apalah haru sahat tikitan non ala tikina jepek do dilihat tu hida marminggu tajahama amanginang di bagasta berisitai barita pakubasioni olanon aka evaluasi nungatong hupasahat tami disi asa buinian ta tangyakon bui tupa di tahun 2020 sada alani mangidu hami tu hita saluhuna molosongono pe partording ni partangyangata doh laporan ni berita pakubasion marbuabenom mahita alani situasi alai secara tertulis nungadong dihitai saluhuna di parhepengo penno songonido pasahaton nami nunga dikirim tu hita saluhuna tording ni parhepengota alai huleu kami manno partikian tu bedaharata pasahaton laporan secara garis besar imana bui pasahaton nami tu hita saluhuna tu hatta mamadongani hita martangiang mahita asa bui marujung sore magoon kopi sapulision asa bui hita patupa parsaoran narosu di juluan niari tu hatta mamadongani hita horas Mulai kami mapartikian tu bedahara huria pasahaton laporan secara garis besar. Shalom madihita saluhutna, ruas ni hurianami nama dohoti live streaming di Botarion. Nahu persangapi hami, jalana hormati hami amang pendeta resort, amang pendeta Jason, Simajuntak, dohot amang pendeta Jonaren Purba. Saluhut akadongaku parhalado nadong di luar ruanganon, gerejaon, parjolo, pasaton nami ma tuhita saluhutna kudang mauliate di kesempatan naulina dengganon boy hita mabege laporan keuangan ni huriatta. Next slide. Anggaran operasional tahun 2020 sesuai dohot data berih nadong dihita na taung tajaha di tiki-tiki nasalpu ima penerimaan 3.734.581.23 rupiah, dohot beban 4.876.376 rupiah. Artina direncana hodo marsaldo negatif. Next slide. Realisasi operasional tahun 2020 penerimaan
rupiah. Dohot beban 2.530.530.830 rupiah. Artina marsaldo do huriaton 120.610.450 sia onma saldo operasional. Data on berdasarkan data pertanggal 27 Desember nasalpu. Alani, next slide. Pencapaian anggaran dohot realisasi dibandingkan penerimaan dok beban, penerimaan bodo hita 66,47%. Puji Tuhan. Mau lihat tema pahasaton nami sebagai fungsionaris di Huriata napasahaton akka sileolehonna lasni rohana suka citana tu Huriata. Songoni nang beban leolan 57,10%. Artinya masih lebih besar penerimaan daripada beban. Kita juga bisa menekan beban sampai 57%. Dengan demikian, amang inang semuanya yang kami kasihi, Jemaat HKBP Bandung, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, naposo, dan juga orang tua dan lansia. Kita berhasil secara finansial untuk melakukan penghematan-penghematan. Kita juga berhasil meningkatkan penerimaan. Kalau kita lihat gereja-gereja di tempat lain, kita harus mensyukuri banyak berkat yang kita dapatkan, sehingga pencapaian dari anggaran tersebut kita bisa sampai 66,47%. Next slide. Sehingga posisi keuangan kita di tahun 2020 ini, pertama saldo akhir 2019 itu sudah terlihat bersama-sama, itu 459.597.671, sementara saldo operasional 2020 ada 180.996.459 rupiah. Artinya bahwa saldo operasional kita sampai saat ini, kita mempunyai saldo gereja kita 640.954.130. Sungguh ini adalah merupakan berkat dan kerjasama kita masing-masing. Kerja kita bersama untuk menunjukkan bahwa gereja kita dalam masa pandemik ini, pelayanan tetap kita jalankan, namun tetap kita mengandalkan bagaimana penghematan di sana-sini. 640 juta tersebut kurang lebih di saldo rekening kita tanggal 30 Desember 2020 ada sekitar 333.077.208 rupiah. Deposito atas nama Huria, yang ini benar-benar atas nama Huria, tidak disimpan di dalam rekening, tapi kita masukkan dalam satu deposito khusus sebesar 230 juta rupiah, di mana ini akan kita rencanakan setiap tahun akan bertambah, amang inang dan jemaat yang kami hormati. Untuk mempersiapkan gereja ini adalah 10-20 tahun ke depan. Sehingga nanti biaya operasional gereja ini, ketika gereja ini menjadi gereja yang sangat tua, dapat diambil dari deposito tersebut dari sisi manfaat atau juga bunganya. Kemudian kita bersyukur, walaupun ada pinjaman sementara tim pengadaan AC, sound system, alat musik 100 juta, tetapi tim ini sudah sangat bekerja, melengkapi seperti yang kita rasakan sekarang. Listrik dengan bagus, sound system dengan bagus, alat multimedia kita dengan bagus, kemudian gereja kita ini sudah bersih, dan termasuk juga lantai kita sudah poles dengan baik. Dan kami yakin tim pengadaan ini adalah salah satu garda terdepan juga. Karena di masa pandemik di awal-awal, tim pengadaan ini menunjukkan kerja kerasnya melalui pembelian alat-alat multimedia, sehingga kita bisa merasakan live streaming pada saat ini. Next slide.
Sehingga total cash kita sebelumnya, ya halaman 5, ada uang cash 337.600 rupiah tambah 5 ringgit Malaysia. Jadi kami sudah membiasakan bahwa uang cash itu tidak terlalu banyak yang dipegang oleh sekretariat. Jadi semuanya itu tersimpan lengkap di saldo rekening kita yang sudah kita kenal masing-masing 132.000.509696. Kemudian slide berikut, bagaimana postur anggaran kita di tahun 2021. Amanginang semuanya dan juga seluruh jemaat yang kami kasihi. Kami mencoba menganggarkan ini dengan posisi kalau misalkan pandemik 19 ini masih berjalan. Artinya kita melaksanakan yang disebut dengan new normal. Maka penerimaan kita itu adalah 2,9 miliar sekian. Dan beban kita 2,9 miliar juga beban kita. Sementara anggaran ketika tidak ada pandemik, situasinya adalah sudah berakhir. Mungkin kita sudah divaksin semua, atau gereja ini sudah bisa melaksanakan kebaktian 4 kali secara full. Maka penerimaannya kurang lebih 3,5 miliar dan bebannya 3,3. Sehingga kita rencanakan saldo kita di akhir tahun 2021 nanti, saldo operasional itu adalah 86 juta ketika kalau masa pandemik ini masih berlangsung. Kemudian kalau ketika tidak ada pandemik, itu ada 211.351.404 rupiah. Dan ini menjadi perhatian kita Amanginang semuanya, bahwa dalam masa pandemik dan dalam tidak masa pandemik, kita akan melihatnya setiap 3 bulan. Kita akan mengukur dan men-set ulang, melakukan perbaikan-perbaikan di sana-sini dengan anggaran, atau merubah anggaran, atau juga memindahkan anggaran sebagian. Slide berikut. Dari mana kira-kira sumber penerimaan Huria di tahun 2021 ini? Pertama adalah persembahan pertama, kedua dalam kebaktian-kebaktian umum. Kemudian ada perpuluhan. Perpuluhan tahun ini bersyukur kita bahwa itu juga sangat dipenuhi oleh jemaat kita, melebihi dari anggaran yang kita targetkan. Kemudian yang ketiga, persembahan kebaktian keluarga. Jika ada keluarga-keluarga yang melakukan kebaktian-kebaktian, baik kebaktian Natal, Tahun Baru, mereka bisa menjadi penerimaan Huria. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban jemaat. Kewajiban jemaat itu apa? Ada uang diakoni Huria yang tahun ini adalah Rp250.000 per keluarga dalam 1 tahun. Tahun sebelumnya ada Rp200.000. Dan juga persembahan bulanan yang besarannya itu tidak dipatok. Kemudian persembahan sermon kategorial dan WEK. Yang keenam, persembahan partupolon dan pernikahan. Yang ketujuh, ucapan syukur baik Natal, Tahun Baru dan Paskah. Yang kedelapan, persembahan kebaktian anak sekolah minggu, remaja dan naposo. Kemudian pesta Huria, pesta Gotilon, dan juga donasi dari luar gereja. Di poin yang terakhir ini, pesta Huria dan pesta Gotilon kita tidak bisa laksanakan pada tahun ini secara bersamaan semuanya. Tapi kita hanya melaksanakan pesta Gotilon dan puji Tuhan. Jemaat memberikan dengan sukacita. Kemudian donasi dari luar gereja. Donasi dari luar gereja setelah bertahun-tahun, barulah tahun ini kita bisa mendapatkan donasi dari Binmas Kristen. Karena apa? Pertama adalah bahwa rekening gereja itu adalah tidak atas nama pribadi, tapi atas nama gereja, atas nama Huria. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat-syarat yang lainnya adalah terkait dengan SK dari pendirian gereja kita. Karena itu semua lengkap kita penuhi, maka kita bisa mendapatkan donasi dari luar gereja kita yang kita masukkan kepada tim pengadaan sound system. Slide berikutnya. Distribusi beban Huria di tahun 2021. Ini perlu kita pahami Amanginang semuanya pada kesempatan yang baik ini. Kemana uang yang misalkan 2.901 itu? Kita prediksikan akan kita distribusikan pertama kewajiban ke resort yang wajib kita laksanakan. Kita berikan setiap bulan 65 juta. Berarti ada 780 juta.
Gaji karyawan dan juga tunjangan mereka ada kurang lebih 440 juta dalam 1 tahun penuh. Pemeliharaan gereja dan kantor kurang lebih 70 juta. Listrik, telepon, internet, air, dan gas kurang lebih juga 70 juta. Kemudian artinya bahwa pelayanan dan investasi itu adalah hanya 1,5 miliar. Jadi sering sekali kita melihat, banyak sekali anggaran kita. Ternyata adalah kebutuhan pelayanan yang murni itu adalah hanya 1,5. Jadi ini menjadi perhatian kita masing-masing. Sehingga kita mempunyai kebijakan, slide berikut. Kebijakan pertama adalah kita ingin meningkatkan pemanfaatan teknologi di digital. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menekan kos. Seperti apa misalnya? Seperti misalkan salib kasih. Seperti misalkan kita melakukan pertangyangan, itu semua dilakukan dengan digital. Kita harapkan dengan kondisi seperti itu, kita bisa mendapatkan umpan balik yang baik. Kemudian yang kedua adalah pengurangan beban konsumsi. Kita harapkan di tahun 2021 kita akan mengurangi konsumsi-konsumsi yang dilakukan oleh baik pelayanan, baik juga kategorial maupun juga di seksi-seksi. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan swadaya jemaat mendukung kebutuhan pelayanan. Jemaat kita ini adalah jemaat yang sangat beragam dan mempunyai profesi masing-masing. Dan kita harapkan dengan profesi yang mereka punya itu akan mendukung pelayanan kita. Tentunya adalah dengan harga yang murah, atau juga barangkali dia adalah bisa memberikan dengan sukacitanya, dengan tenaganya barangkali juga. Nah ini akan kita dorong, akan kita inventarisir jemaat-jemaat yang mempunyai potensi-potensi. Kemudian peningkatan kualitas konten pelayanan, bahwa di dalam setiap konten pelayanan kita lihat berapa yang melihat, berapa viewer, berapa juga yang like. Nah ini menjadi perhatian kita ke depan, sehingga kualitas dari penyampaian itu akan jauh lebih baik ke depan. Dan impact-nya, karena kami adalah di pembendaharaan, impact-nya adalah kepada finansial. Kemudian pemanfaatan kebutuhan jemaat menjadi salah satu sumber penerimaan. Kita tahu dengan 600 jumlah jemaat, kebutuhannya adalah setiap hari dan setiap minggu dan setiap bulan tentu banyak. Kita harapkan gereja berperan di sana dan jemaat aktif. Dan itu adalah menjadi sebuah penerimaan bagi kita. Slide berikut. Kebijakan dan sekaligus juga himbauan kepada kita dan kepada seluruh jemaat. Pertama adalah kami ingin sampaikan, betul bahwa diakoni sosial itu adalah tahun ini kurang lebih tercapai sekitar 78%. Tapi itu adalah dari sisi jumlah. Tapi kalau dari sisi partisipasi dari jumlah jemaat, masih di bawah 60%. Artinya, bahwa ke depan sementara kewajiban-kewajiban dari gereja secara finansial yang menyampaikan diakoni sosialnya itu tetap juga kita laksanakan. Nah ke depan kita akan melakukan bahwa jika ada jemaat dengan berat hati harus kami sampaikan tidak menjalankan kewajibannya, baik itu persembahan kewajiban diakoni sosial tahunan yang boleh dicicil juga, dan persembahan bulanan yang tidak ada patokan besarannya setiap bulan, tapi namanya ada di sana. Maka huria secara finansial, secara keuangan tidak akan dijalankan pelayanannya. Tetapi pelayanan rohani itu tetap kita laksanakan. Terkecuali bagi keluarga yang tidak mampu, yang nanti akan disampaikan oleh parhalado setiap WEK masing-masing. Demikianlah amang-inang yang bisa kami sampaikan sebagai laporan keuangan kita. Namun nanti bisa kita baca lengkapnya laporan keuangan tersebut di website kita. Mungkin tidak hari ini, tapi mungkin setelah di hari Minggu yang akan datang. Dan kami mengharapkan kepada amang dan inang semuanya, kita sudah mempunyai rekening huria dan sangat-sangat transparan. Setiap minggu kita laporkan, kemudian pengelolaannya juga sangat transparan juga. Dan kami harapkan amang dan inang semua menggunakan itu, fasilitas itu dalam pengiriman persembahan-persembahan keluarga atau juga ucapan-ucapan syukur. Dan segera melaporkan ke gereja. Nomor handphone kita juga udah jelas, nomor sekretariat kita.
Begitu dikirimkan, tolong disampaikan supaya mudah kita klarifikasi. Kemudian terakhir daripada bidang keuangan, mungkin bertanya-tanya, kenapa Bank Mandiri, bukan bank yang lain, bukan BCA, kebanyakan umum BCA yang menanyakan. Kita akan segera dengan bantuan dari pengurus pusat, karena membuka rekening di BCA itu tidak mudah, karena mereka harus membutuhkan persyaratan-persyaratan yang dari pusat. Demikian Amang Inang semuanya, dengan segala hormat dan rendah hati kami ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati gereja kita ini, pandemi COVID-19 ini segera berlalu, dan kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini. Horas, Shalom. Baiklah Amang Inang semuanya, karena situasi dan kondisi bahwa kami ditunjuk oleh Amang pendeta kita untuk menyampaikan kata sambutan mewakili jemaat sekaligus mewakili Parhalado. Palos samu mahami pasahaton hatata tuhita ganup nadong dibagas masing-masing. Songoni nama dohoti live streaming ini baik di mobil atau juga yang sedang di perkantoran atau di perjalanan. Parjolo atas nama Parhalado dan jemaat, dono nami do mulate tu Tuhan. Alaboy do peta pakai pertikiaton, membain kebaktian akhir tahun, lau menutup tahun 2020. Na satu kinai bolusot tanama. Naholongi hami jalan nahormati hami mang pendeta nami pendeta resort, mang Jason Simajuntak, amang pendeta Jonaren Purba, amang pendeta Inang Lilis Boru Siregar, amang pendeta Iswandi Butar-Butar. Parjolo mewakili Parhalado sekaligus jemaat. Dohonon nami ma selamat Natal Tuhamu namang dohot selamat tahun baru, menyongsong tahun baru. Uberek kami do dia kapak kabuasiota. Rapat do hita mangulahon hurang lobi sia bulan masa pandemikon kita sama-sama diuji. Bagaimana kita menampilkan yang terbaik di depan jemaat. Tentu masih gudang doa kekurangan-kekurangan dalam berinteraksi. Tuhamuna padita nami. Songoni nang Tuhamuna jemaat nami saluhutna. Baik anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo, orang tua dan juga terutama orang tua kami lansia. Sipata kami Parhalado gumogo marlojong biar nami maribakon pangalahon nami Tuhamuna. Sipata olo biar roha atik ditolak kami Roma dapat tok kamuna jemaat nami lumobi akan tua nami. Dangalani leas ni roha nami madapat tok kamuna mang inang. Sunguni nang saluhutna ruas nami. Ala taboto do dalam masa sia bulanon. Hiran nasoadong. Tarida pelayanan nami Parhalado. Ala niat tong tangyakok kamu mahami saluhutna Parhalado. Anggiat margogo hami mamolus jala di leon bisuk. Lumobi matutu anggiat parjolo hahipason pardagingon. Alana di masa pandemikon ima jonau perlu. Napa duahon buama samardalan sudia ka program-program. Moluh berek kami do pakobosan nami. Napi tui mungkin rahola tolu do manang na dua buah baik kami.
Alaniat tong na mangalo mangaju mahamu amang inang. Anggiat di tahun 2020 sada naning ro. Lamu hobas na hami akka parhalado. Majujui madongani hamuna salutna. Lumobi manang yako kamu. Molo peadong akka nahurang lobi akka pakateon nami. Di bagasan nuduk do serep ni roha. Pasaton nami ma satabi bolom ma tuhamuna. Asa gala-gala si teluk men na si teluk mardagul-dagul. Molotung akka adong pangalasyon nami. Akka hurangon nami. Banangit mahamet tong diapul-apul. Tuhan mamangaramoti hita. Di masa pandemikon masegudang nalaw si lujongotta. Songo na udo nakaning. Hira na udoras do marlojong. Biar nami sian rohanami alaniat tong tangya ko kamu mahami anggiat lamu tabahe bangna huriat taon rapak mahita mangulahu na kanadingkan gudang akan narikot tu huriat taon tabereng do dia peralatan musik memang nungala muda sip ali gudang do penalaw si patureotta ala nunga gudangom berumur horat 30 tahun dia alat musik ope to tudo pe si paraisota tutikinan ngro. Pos dorohanami amang. Molutu ngadong akka hurangan nami nange mahami di pabuhamu. Asalamu dinggan benon nami akka pelayanan nami tuhita tujolon. Atong molutung subuh pita pajupang martatap muka secara langsung. Nian siol ni rohanami neng haulon nami jalangan nami doamu. Alena purat tano-tano minarangging masih ranggoman. Tung badat te pada badau to ditama masih gonggoman shalom horas. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang setia dalam peribadatan kita pada saat ini mengakhiri tahun 2020, untuk mensyukuri perjalanan gereja kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Karena kasih-Mu, Engkau yang menggembalakan perjalanan umat-Mu. Dari mulanya tahun 2020 ini Engkau anugerahi kepada setiap orang percaya. Banyak hal yang sudah terjadi di tengah-tengah pergumulan umat-Mu, di tengah-tengah pergumulan gereja-Mu, di tengah-tengah pergumulan bangsa kami. Tetapi semuanya itu menjadi pembelajaran yang berharga, peringatan yang berharga, sapaan yang berharga. Secara iman kami jawab, ya, kami masih perlu lagi mengenal-Mu Tuhan lebih baik. Sehingga kami boleh menyatakan apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan izinkan terjadi untuk semakin memperbaiki setiap orang, untuk memperbaiki setiap hal, sehingga akan mengarah kepada kesempurnaan yang daripada-Mu. Demikian juga pandemi COVID-19 yang sama sekali secara manusiawi kami tidak mengerti, sekalipun analisa medis mampu dinyatakan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan juga menyapa umat-Mu manusia, menyapa dunia ini lewat pandemi yang terjadi sekarang. Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah Roh-Mu yang memberikan hikmat bagi kami. Izinkanlah Roh-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Layakkanlah Roh-Mu juga memampukan kami untuk menjawab tantangan, hambatan, persoalan yang terjadi sekarang ini. Sehingga setiap orang akan semakin teguh beriman. Setiap orang semakin mendekatkan hidupnya kepada-Mu. Dan setiap orang akan semakin
mampu untuk menyatakan sukacita bagi setiap orang juga, sekalipun kekacauan ini belum berakhir. Terima kasih Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu untuk umat-Mu, untuk gereja HKBP, dan secara terkhusus untuk HKBP Bandung, Jalan Rio Marta Dinata. Engkau yang melayakkan seluruh kegiatan yang terjadi di gerejamu ini. Dan kami mengaku Tuhan, masih banyak yang harus kami pelajari untuk melayakkan kegiatan pelayanan ini sungguh-sungguh menjadi penyataan kerajaan-Mu di dunia ini. Layakkan dan mampukan setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu untuk boleh bersuka cita dan mengaminkan anugerah yang Tuhan anugerahi kepada setiap orang. Sehingga setiap orang juga mampu mengatakan, ya, perjalanan hidupnya hanya dimampukan dan dilayakkan bersamaan dengan kasih karunia Tuhan di dalam hidup mereka. Bapa, firman-Mu yang kekal selama-lamanya, hanya itulah kekuatan kami. Hanya itulah yang melayakkan kami untuk boleh melihat betapa besar anugerah yang sudah Engkau anugerahi kepada kami dalam tahun 2020 ini. Dan sekalipun banyak hal yang mengganggu perjalanan umat-Mu dan hidup umat-Mu, tapi kami yakin dan percaya lembaran baru Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami untuk menjalani tahun 2021 bersama dengan kasih-Mu dan dikuatkan oleh firman-Mu, diteguhkan oleh Roh Kudus yang daripadamu Bapa. Kami akan melayakkan diri kami karena nama-Mu untuk menutup hari-hari yang akan berakhir dalam tahun 2020 ini. Dan kami akan membuka hari-hari dan lembaran baru bersama dengan Tuhan di tahun 2021 nantinya. Sempurnakan ibadah tutup tahun 2020 yang dilakukan oleh gerejamu, sekalipun lewat virtual saja karena pandemi yang terjadi sekarang. Layakkan juga nyanyian pujian yang dinaikkan oleh setiap hamba-Mu dan jemaat-Mu dalam pelayanan dalam bentuk apapun untuk menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa untuk menyatakan setiap orang percaya adalah anak-anak terang yang sudah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Sempurnakan dan layakkan doa permohonan kami. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau Tuhan yang memberikan ketenangan dan menyatakannya menjadi kebenaran dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan melalui buku ND nomor 28 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Horas, Salum. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah kita saat ini diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 1, dimulai dari ayat 22 sampai 25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Somaldo tabigi, kita sering mendengar istilah dalam bahasa Batak manguras, bayason pamatang, membersihkan tubuh. Ulu doon pakai pangir, doa kelana asing. Molo istilah dina asing, adong dodo mandi kembang majo ninna. Lapatanna bahasa hata manguras doh mandi kembangi mertujuan laho payason nguluna payason dirina. Di turpuk tahun dalam nats kita saat ini jelas dikatakan bagaimana menyucikan diri. Sungguh dia payason roha. Dengan cara apa kita menyucikan diri kita? Yaitu ketaatan kepada kebenaran akan Tuhan. Jadi jika kita berjalan dengan kebenaran akan Tuhan, maka kita telah mengalami penyucian tersebut. Dan bukan hanya di situ saja, bahwa penyucian itu akan terlihat jika dia merefleksikan kebenaran di dalam kehidupannya setiap hari. Artinya bahwa hidup dalam kebenaran akan Tuhan, ketaatan untuk hidup di dalam kebenaran akan Tuhan, dia di dalam hidupnya akan terlihat kasih terhadap sesama. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat 22 tadi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Mengamalkan kasih persaudaraan. Jadi orang yang taat akan kebenaran Tuhan, orang yang taat akan kebenaran akan firman Tuhan, akan terpancar dalam hidupnya perbuatan perilaku hidup di dalam persaudaraan yang rukun. Hidup di dalam persaudaraan yang sejati. Kenapa Rasul Petrus menyatakan ini? Karena pada pertumbuhan gereja mula-mula, mereka mendapat berbagai-bagai hambatan. Mereka mendapat berbagai-bagai tantangan untuk pertumbuhan gereja mula-mula. Ancaman ada di hadapan mereka. Dan bukan hanya ancaman belaka, tetapi mau mengambil nyawa mereka. Sehingga banyak dari orang-orang Kristen, sehingga banyak dari jemaat gereja mula-mula
mau meninggalkan, mau menyelamatkan dirinya masing-masing. Itu sebabnya Petrus mengatakan, jika mau menghadapi berbagai-bagai tantangan dalam hidup, yang pertama harus dibangun hidup di dalam persaudaraan yang rukun. Karena hidup di dalam, dan itulah hidup di dalam persaudaraan yang rukun itu adalah ciri dari ketaatan kita kepada kebenaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu nats ini menjadi perenungan dan nats ini menyuarakan kepada kita untuk memasuki tahun 2021. Kita diajak untuk membangun kasih persaudaraan yang sejati. Bahwa Rasul Petrus mau menyatakan bahwa banyak masalah di hadapan kita. Banyak tantangan yang ada di hadapan kita. Banyak yang mengancam nyawa kita. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu persaudaraan yang sejati agar saling menopang, agar saling menolong, agar saling menguatkan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada di depan kita. Jadi ketaatan akan kebenaran firman Tuhan bukan comfort zone John. Dia tidak menyelamatkan mengambil zona nyaman bagi dirinya. Dang hola dirina narikot di ibana, molo didok ngulunai, molo didok di bagasan haporsiona, hauduhon tuhasitongan ni Tuhani. Karakter pribadinya bukan mau menyelamatkan dirinya, bukan asik dengan dirinya sendiri, tetapi dia peduli kepada sesamanya. Dan itulah penyucian diri. Jadi mularung tabereng rupani nguluni jolma amanginang holan nanaing dirina dipikirhon, holan nanaing keselamatan ni dirina dipikirhon, dang talup dohono ni ngulu naung iyas, dang talup dohono ngulu ni ngulu nauduk tuhasitongan ni Tuhani. Karena orang yang tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan, dia peduli kepada sesamanya. Orang yang tunduk dan taat kepada Tuhan, dia peduli kepada orang lain. Dia peduli kepada orang yang di sekitarnya. Dia peduli kepada orang yang di dekatnya. Molodang peduli bejolma tuhala na jonok tu dirina. Dan peduli baibana tuhalak na targuar dirina sadiri, bahwa dia telah menyeleweng, bahwa dia telah mengkhianati kebenaran akan Tuhan dalam hidupnya. Ngadigabusi iba nabi hasitongan nani ajaran nani jalonai sia Tuhani. Karena tidak itu karakter orang yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama tahu bahwa di 2021 ini kita akan memasuki tahun baru, tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh sukacita. Namun berkat dan sukacita tidak akan datang begitu saja. Berkat dan sukacita itu akan kita perjuangkan. Berkat dan sukacita itu akan kita terima melalui perjuangan kita. Perjuangan di dalam kebenaran akan Tuhan. Dan ketika kita dapat bersama-sama, ketika kita membangun persaudaraan yang sejati, ketika kita membangun persaudaraan yang rukun, saling menopang satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghakimi, saling menopang. Yakin dan percaya, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita.
Banyak orang mengatakan begini, ai wadi paditanami ngani baik kolong ale dangulu julmai majalo holonginna. Oh tidak. Tanggung jawab kita memberikan kasih kepada sesama. Masalah diterima atau tidak itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Urusan kita sebagai orang percaya, urusan kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang telah ditanamkan kebenaran akan firman Tuhan, kita wajib melakukan, memberikan kasih kepada sesama. Molo na culu pejol may majalo holong mi asini rohami dan gabi persoalan ni dingulung. Urusan ni doh Tuhan do. Karena sama itu, molo adong rupani auma dalihan natului soba marhula-hula elek marboru manak mardongat tubuh. Kalau saya sebagai hula-hula, ya saya harus elek kepada guru saya. Masalah persoalan buruku tidak soba kepada saya, tidak persoalan bagi saya. Tapi sebagai buruku dia harus elek saya. Soba marhula-hulenna, manang nasungod dia pe hula-hulaku iko soba doau. Apakah hula-hula itu tidak elek kepada saya? Saya tidak peduli. Saya harus soba. Manak mardongat tubuina, sungod dia pedongat tubui, iko manak do. Manang nagabi gamuas pedongat tubui, manang nagabi sungod dia pedongat tubui, iko sangat do. Itu dia. Artinya tanggung jawab kita sebagai orang percaya mengasihi. Laksanakan, lakukan kasih kepada sesama. Lakukan persaudaraan yang rukun. Lakukan persaudaraan yang sejati dengan sesama. Dan itulah penyataan Allah. Dan itulah perintah Tuhan. Oleh sebab itu di tahun 2021 ini tentu nats ini menjadi perenungan berharga bagi kita. Bagaimana kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang dinyatakan oleh anak-anak Tuhan, mari kita membangun persaudaraan yang sejati. Mungkin di tahun 2020 ini banyak hal-hal yang tidak bisa kita bangun. Banyak hal-hal yang mengganjal kita supaya membangun persaudaraan itu. Tetapi nats ini menyuarakan kepada kita di tahun 2021. Mari bangun persaudaraan yang rukun. Agar kamu, agar kita terselamatkan oleh Dia. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tentu wajah dan rupa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita adalah ciptaan yang paling mulia. Tentu kemanusiaan kita itu harus jelas-jelas terlihat. Hajol mautai ikut tadi di ngulutta. Hajol mau nih. Kemanusiaan kita jangan sampai hilang, jangan sampai terkikis kemanusiaan kita. Unang gabe mago hajol mautai. Unang gabe mago kemanusiaan tai. Karena dengan membangun dan menyadari bahwa wajah kita, bahwa keberadaan kita adalah rupa dan gambar Allah, maka sepatutnya kita harus menyatukan hati dan wajah kita. Harus menyatukan bagaimana wajah kita ini adalah wajah Tuhan. Dan tentu hati kita ini juga adalah hati Tuhan. Perlu kita ingat, Tuhan memberikan Tuhan memberikan satu wajah kepada kita. Jangan kita coba membuat satu wajah lagi di dalam kehidupan kita. Artinya, mari kita pertanggungjawabkan bahwa wajah Tuhan yang diberikan kepada kita, hendaknya itulah yang kita perlihatkan ke dunia ini. Hendaklah itu yang kita refleksikan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita membangunnya, membangun persaudaraan ini. Karena hanya dengan itu kita kuat, mampu menjalani tahun 2021.
Ingat, tahun 2021 tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan godaan, tahun yang penuh dengan pencobaan. Oleh sebab itu dibutuhkan kebersamaan umat Tuhan, dibutuhkan kebersamaan anak-anak Tuhan, dibutuhkan kebersamaan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, sehingga satu sama lainnya dikuatkan, satu sama lainnya saling menopang, sehingga kemuliaan Allah terlihat, sehingga pancaran sinar Tuhan menjadi terang benderang di dalam kehidupan kita. Tahun 2021 akan kita jalani. Mari hiduplah di dalam ketaatan akan kebenaran firman Tuhan, dan buah ketaatan akan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya terlihat kesetiaan, terlihat persaudaraan yang sejati. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya di penghujung tahun ini kita dapat dimampukan, dikuatkan untuk memasuki tahun baru 2021. Selamat tahun baru bagi kita semuanya nantinya. Selamat mengakhiri tahun ini. Bagi jemaat yang beribadah di rumah dimanapun berada, kiranya pandemi COVID-19 ini dapat pergi begitu saja, sehingga kita semakin membangun persaudaraan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami tetap hidup di dalam ketaatan akan kebenaran-Mu. Dan salah satu buah dari ketaatan akan kebenaran-Mu, kami dapat hidup di dalam persaudaraan yang rukun dan sejati. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami tetap membangun persaudaraan yang rukun dengan sesama kami, dengan orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami yakin dan percaya dengan kuat kuasa-Mu kami mampu. Kiranya juga firman-Mu ini menjadi pelita dalam kehidupan kami ketika kami menjalani hari-hari kami ke depan. Maka dengan terang firman-Mu ini kami dapat melihat jalan mana yang harus kami lewati. Tuhan Allah Bapa kami mau meninggalkan tahun 2020 ini dan akan memasuki tahun 2021. Banyak berkat yang kami terima di tahun 2020 ini. Kiranya juga di tahun 2021 Tuhan melimpahkan berkat-Mu kepada kami, karena kami yakin dan percaya segala sesuatu akan Tuhan berikan kepada kami. Segala sesuatu akan menjadi milik kami jika Tuhan berkenan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah saat ini, yang sedang beribadah di perjalanan saat ini. Berkati hidup mereka, sertai hidup mereka. Secara khusus kami mau berdoa kepada jemaat-Mu yang tengah sakit saat ini, dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa-Mu menyembuhkan mereka, agar sakit penyakit dapat pergi begitu saja, sehingga kesehatan mereka semakin prima. Kami mau berdoa dengan situasi kami saat ini di pandemi COVID-19 ini. Kami mau berdoa kepada orang-orang yang sedang berjuang, yang berada di garda terdepan untuk memutus mata rantai. Kuatkan, mampukan mereka, sertai hidup mereka, jagai hidup mereka, agar mereka dapat tetap semangat bekerja, agar mereka tetap semangat melakukan yang terbaik untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Dan kami yakin dan percaya ketika Tuhan bersama dengan mereka, maka mereka mampu mengalahkan COVID-19 ini untuk memutus mata rantai tersebut. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang terpapar karena COVID-19, dimanapun mereka berada saat ini, siapapun mereka saat ini, sertai mereka ya Tuhan.
lindungi hidup mereka, berikan semangat kepada mereka. Dan bagi saudara-saudari kami yang tidak terkena COVID-19, jauhkan COVID-19 dari mereka, agar mereka tetap hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Bapa di dalam kerajaan surga, kami telah menyampaikan tadi 2 permohonan kami melalui 2 syafaat kami. Kami yakin dan percaya segala sesuatu akan Tuhan limpahkan kepada kami dan kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas bagi kita, selamat menjelang tahun baru bagi kita. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.